弟兄姐妹，大家好. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin berbagi tentang iman. Ada dua hal yang ingin dibahas, yaitu iman percaya dan iman yang bisa memindahkan gunung. Pada saat kita percaya kepada Kristus, kita memiliki iman. We have faith. Kita memiliki iman percaya kepada Kristus. Tapi kalau iman yang memindahkan gunung, itu adalah satu proses setelah kita memiliki iman percaya kepada Kristus. Mari kita baca di dalam firman Tuhan dulu. Kita baca dulu di Kisah Rasul. Ya, kita baca di Kisah Rasul pasal ke-4 ayat ke-12. Iman percaya seperti ini. Kisah Rasul 4 ayat 12 bunyinya demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada yang lain. Di bawah kolong langit ini cuma ada satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Dia pernah berkata, saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, bunyinya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada saat kita percaya kepada Kristus, karena ayat ini, kita menjadi orang percaya. We have faith, kita punya iman, menjadi orang yang beriman. Tapi masalah tentang iman yang memindahkan gunung, itu ada langkah-langkah. Di dalam Alkitab banyak pelajaran tentang iman yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di situasi yang seperti saat ini, di mana ada pandemi COVID yang ada di sekitar kita, juga yang ada di dunia ini, manusia memerlukan iman yang bukan hanya percaya kepada Kristus yaitu keselamatan, tetapi iman yang bisa memindahkan gunung. Iman yang bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari kita baca di Markus pasal ke-11 ayat ke-23. Bunyinya demikian. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Lah ini yang namanya percaya, bukan percaya iman keselamatan, tapi percaya akan apa yang Tuhan katakan. Di situ ada trust, ya. Ada trust. Beda antara belief dengan trust. Nah, di situ dikatakan apa? Tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24 selanjutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Iman yang memindahkan gunung, saudara, ada 3 langkah. Yang nomor 1, He can do it. Pada saat kita menghadap Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup. Setiap orang kalau kita tanya, kamu percaya nggak Tuhan bisa bikin mujizat? Percaya, itu baru step pertama dan tidak akan terjadi apa-apa. Karena apa? Setiap orang percaya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan luar biasa. This is the step pertama. Kalau Anda tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan itu, maka orang tidak akan datang kepada Tuhan. Pertama kali orang datang kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Kemudian, iman akan bertumbuh menjadi langkah yang kedua. Apa itu? He will do it. Dia akan melakukannya. Ini masalah. Karena apa? Tuhan sanggup, belum tentu dia mau melakukannya. Misalnya, saudara punya masalah di situasi COVID saat ini. Ada berdoa, Tuhan, aku mau begini, kok tidak ada jawaban? Kenapa gitu? Ada hal yang menghambat di dalam kehidupan kita. Nanti sudah bisa baca sendiri di rumah. Di Yesaya 59 ayat pertama dikatakan apa?
mata Tuhan tidak terlalu jauh, telinga Tuhan tidak terlalu jauh untuk mendengar kita. Dia tahu, dia melihat, dia dengar. Tapi yang membuat jarak antara kita dengan Tuhan adalah apa? Dosa, saudara. Maka itu kalau kita punya masalah dengan Tuhan, punya masalah dengan Tuhan, Anda harus minta ampun dulu. Anda harus minta ampun kepada Tuhan. Maka itu Tuhan berkata, pada saat kau berdoa, teringat akan saudaramu, ada masalah dengan saudaramu, dengan siapapun, berdamailah dulu dengan dia. Maka datanglah membawa persembahan dan permohonan, maka aku akan menjawabnya. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya dendam, punya sakit hati, terus kita datang kepada Tuhan, Tuhan susah melihat kita. Tuhan susah mendengarkan kita. Karena dosa itu adalah penghalang antara kita dengan Tuhan. Jadi dia mau melakukannya tergantung dengan kita. Kita harus berberes diri. Maka itu di dalam doa Bapa kami dikatakan demikian, ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Dan doa Bapa kami itu cuma berlaku 24 jam. Karena apa? Setiap hari saudara harus berdoa. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Besok Anda harus berdoa lagi. Termasuk doa minta ampun. Maka itu kita harus setiap hari meminta ampun kepada Tuhan. Kadang-kadang tanpa sadar kita telah menyakiti orang, tanpa sadar perkataan kita terlalu kasar dan menyinggung orang lain, tanpa sadar tindakan kita telah membuat orang lain jadi syak dan seterusnya. Maka itu kita harus membereskan setiap hari dengan Tuhan segala masalah yang kita hadapi. Jadi step yang kedua tadi adalah apa? God will do it. Tuhan akan melakukannya. Sudah terjadi, kadang belum terjadi. Karena ada step terakhir. Step terakhir adalah apa? God has done it. He has done it. Dia sudah melakukannya. Maka dikatakan tadi di Markus pasal 11, kalau Anda minta segala sesuatu, Anda percaya bahwa itu sudah diberikan, maka itu akan terjadi. Saya ulang ya, baca di Markus 11 ayat 24. Bunyinya demikian. Karena itu, kata Yesus, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini sesuatu yang sulit karena manusia punya kecenderungan tidak akan percaya sebelum melihat. Tetapi belajarlah saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, Anda berjalan sesuai dengan firman Tuhan, percayalah apa yang kamu doakan, kamu mohonkan, dan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan pasti jawab di dalam kehidupan kita. Saya akan akhiri dengan satu kesaksian dari seseorang saudara yang pindah ke kota ini. Di saat dia pindah ke kota Jakarta, teman-temannya bilang jangan pindah Jakarta karena Jakarta itu ibu kota. Ibu kota itu lebih kejam dari ibu tiri katanya. Kamu di daerah aja sudah sulit, ngapain kamu datang ke Jakarta? Tapi karena sesuatu hal, orang ini datang ke Jakarta dan dia cuma punya satu pengharapan. Bayangin, masuk ke ibu kota, istri anaknya ditinggal, dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Itu adalah sesuatu yang sulit karena pada saat tahun 98 di situ terjadi malapetaka di bumi kita tercinta ini, terjadi kerusuhan dan semuanya akhirnya semua orang bilang kita sudah habis. Tetapi orang ini tetap percaya. Karena apa? Janji Tuhan itu iya dan amin saudara. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan buka jalan buat hidupnya. Akhirnya saat ini dia bisa menikmati, menjalani apa yang Tuhan janjikan. Jadi percaya adalah apa? Tidak melihat situasi apapun. Situasi sesulit apapun, percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk mengubahkan situasi yang buruk menjadi baik. Tuhan bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi yang paling penting adalah apa? Ingat 3 langkah itu. Pada saat Anda menghadap Tuhan, Anda harus sadar, He can do it pertama. Kedua, He will do it. Dia akan melakukannya. Step yang ketiga, ini yang agak sulit. Tapi kalau Anda bisa melewati step itu, maka itu akan terjadi apa? He has done it. Tuhan sudah melakukannya. Percayalah saudara, kita akan melewati hari-hari yang sulit ini pun bersama dengan Dia. Tidak ada yang mustahil karena Dia memegang kunci di surga dan di bumi. Tuhan Yesus memberkati.
tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus,